Beberapa hari terakhir, dunia bayangan intelijen bergetar. Dari Teheran muncul kabar yang tak pernah dibayangkan. Banyak pihak, seorang agen Mossad berhasil ditangkap, diadili lalu dieksekusi. Namun itu bukan agen biasa. Ia adalah otak yang ikut merancang operasi Racing Line. Operasi rahasia yang sempat menghebohkan kawasan. Eksekusi ini tak hanya menyentuh level taktik, tapi menembus simbol Mossad yang selama ini dipuja sebagai mesin intelijen paling ditakuti. Kini mendapat pukulan telak dari musuh bebuyutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya salam duren di militer Aziz dan Budurga. Iran tak sekadar mengumumkan penangkapan. Mereka menebarkan pesan dengan nada dingin. Kami menatap balik bayangan kalian. Dengan keberhasilan ini, Iran bukan hanya membuktikan kecerdikan aparatnya, melainkan juga menyodorkan realitas baru. Dominasi intelijen Israel yang tidak absolut, di balik benteng reputasi Mossad yang menakutkan, ternyata ada celah yang bisa ditembus, dan begitu celah ini terbuka, seluruh dunia melihat bahwa bayangan paling licin pun bisa jatuh ketika ada cahaya yang cukup terang untuk menyingkapnya. Kabar mengejutkan datang dari Teheran Media. Iran melaporkan bahwa seorang agen Mossad berhasil ditangkap, aparat keamanan lalu dieksekusi hanya selang beberapa waktu. Tidak ada kompromi, tidak ada penundaan. Agen itu diidentifikasi sebagai Babak Shahbazi, pria yang menyamar sebagai teknisi pemasangan sistem pendinginan industri untuk perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan lembaga militer dan keamanan. Di balik penyamaran sederhana itu, Shahbazi ternyata menjadi kunci. Ia mengumpulkan data sensitif dari pusat server militer dan instalasi strategis Iran, lalu menjualnya kepada jaringan intelijen Israel. Dan lebih jauh lagi, ia disebut merekrut beberapa orang untuk ikut serta dalam jaringannya dengan imbalan mencapai 120 juta dolar dan janji residensi di Amerika Serikat. Dampak dari aktivitasnya terbukti serius. Operasi Racing Line yang pernah dijuluki Perang 12 Hari oleh Donald Trump menjadi bukti bahwa infiltrasi Mossad sempat memukul Iran cukup keras. Maka eksekusi terhadap Shahbazi dipandang publik Iran sebagai hukuman yang setimpal, sekaligus pesan keras bagi Mossad. Namun yang membuat kisah ini semakin mencolok adalah upaya Shahbazi melarikan diri dari tuduhan. Menyadari bahwa langkahnya telah terendus, ia mencoba mengelabui dunia dengan menulis surat kepada Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menawarkan diri untuk berperang di garis depan. Sayangnya bagi Shahbaz, penyelidikan Iran membongkar semua kedoknya. Surat itu hanyalah manuver palsu. Pada akhirnya, ia terungkap sebagai agen Mossad yang menyusup jauh ke jantung Teheran dan menutup misinya dengan kegagalan total. Teheran kini sedang menjalankan salah satu operasi kontra-intelijen terbesar dalam sejarahnya. Kasus eksekusi Babak Shahbazi hanyalah awal dari sebuah kisah panjang yang memperlihatkan bagaimana Mossad berusaha menanamkan pengaruhnya jauh ke dalam jantung Iran. Setelah diketahui menjalin komunikasi intens dengan dua perwira Mossad, tugas utamanya adalah mengumpulkan informasi tingkat tinggi, termasuk lokasi situs strategis Iran, data personal tokoh penting hingga catatan misi organisasi internal. Semua informasi itu dikirimkan melalui saluran komunikasi teranskripsi. Sebagai imbalannya, Mossad membayar Fikri menggunakan mata uang kripto, metode yang dipilih karena sulit dilacak. Namun, keberanian itu berakhir tragis. Pada Juni, Fikri dieksekusi, menambah daftar panjang agen Israel yang kehilangan nyawa di Thailand. Langkah keras Iran bukan tanpa alasan. Pasca perang 14 hari yang cukup memukul Teheran, pemerintah menyadari ada celah besar yang dimanfaatkan Israel. Sejak itu, investigasi besar-besaran diluncurkan, menyisir dari kantor-kantor pemerintah hingga pusat data militer. Hasilnya pun mengejutkan. Pada Agustus 20, agen Mossad berhasil ditangkap di ibu kota. 8 diantaranya dijatuhi hukuman mati, dan pemerintah menegaskan eksekusi ini dijadikan contoh agar tidak ada lagi kompromi bagi pengkhianat. Tak lama kemudian, giliran nama Rusbah Fani yang muncul. Ia bukan tentara, ia merupakan ilmuwan nuklir lulusan Universitas Teknologi Amir Kabir. Fadi dituduh memberikan informasi rahasia tentang program nuklir Iran kepada Mossad, termasuk detail operasi pengayaan uranium di Fordo dan Natanz. Dalam pengakuannya, ia mengakui telah menjadi bagian dari kebocoran besar yang merugikan Iran. Eksekusi pun dijatuhkan, membuktikan bahwa perang intelijen kini merambah dunia akademis dan sains. Di Juni lalu, operasi bersama aparat keamanan dan badan intelijen Mossad mencapai puncak keberhasilan. Sedikitnya 200 individu diidentifikasi memiliki keterkaitan dengan Mossad, dan 3 diantaranya terungkap sebagai agen aktif yang sedang menyamar. Ketiganya langsung dieksekusi. Sebelumnya, Iran juga melaporkan keberhasilan lain, penangkapan 44 orang yang dianggap mata-mata atau simpatisan Mossad. Dalam operasi itu ditemukan bahan peledak dan komponen drone yang disiapkan untuk aksi sabotase. Dari Shahbazi, Fikri hingga Fadi, pola yang terlihat jelas, Mossad menargetkan teknisi
akademisi hingga orang dalam dengan iming-iming uang besar dan suaka di luar negeri. Namun Iran membalas dengan strategi yang berbeda, perburuan, tanpa henti eksekusi demi eksekusi menjadi pesan keras bahwa Taehyung tidak lagi ramah bagi agen asing. Kini, setiap langkah Mossad dipantau, setiap bayangan diawasi, dan setiap kebohongan siap dibongkar di hadapan dunia. Kehadiran begitu banyak agen Mossad di Iran bukanlah kebetulan. Jejaknya berkaitan erat dengan Perang 14 Hari yang mengguncang kawasan. Beberapa waktu lalu, dalam fase awal serangan, Mossad disebut mengerahkan hingga 100 agen ke jantung pertahanan Iran. Tugas mereka jelas, melumpuhkan sistem pertahanan udara agar jalur bagi jet tempur Israel terbuka lebar. Hasilnya pun terlihat nyata ketika operasi racing layak diluncurkan. Puluhan jet Israel berhasil menghantam target di Teheran tanpa sedikit pun gangguan berarti dari radar